Alhamdulillah. Udah internetnya udah oke. Sebelum kena COVID itu, ya memang mungkin saya lelah gitu Pak Unggul. Tapi saya nggak tahu kenanya di mana atau di mana saya itu ngedrop gitu. Nah, Tiba-tiba badan saya mulai agak nggak enak tuh. Agak gimana ya? rasanya kayak Ngegerges apa lah tuh? bahasa itu mah. Kayak ini kali ya, orang masuk angin. Meriang. Kayak orang masuk angin gitu kali Orang ya. masuk angin. Oh. Pas malamnya suhu saya tinggi. Saya di ruang isolasi, siangnya di swab. Nah, ternyata saya kena COVID. Positif ya. Selama saya sakit di situ, itu 3 orang yang meninggal Pak Unggul. Kalau saya bilang virus itu ada dan kita jangan sepelekan gitu Pak Unggul. Jadi kalau kita jangan ibaratnya mah apa ya kalau bahasa sekarang mah, cuek gitu, jangan gitu. Alhamdulillah ada juga, ini jelas gambarnya. Dapat gambarnya Pak Dek? Ini udah jelas nih, bagus nih, bagus. Kelihatan pakai ini kan apa kacamata apa gitu kelihatan tuh ya? Kelihatan jelas. Coba tepuk tangan. Coba tepuk tangan. Itu udah internetnya udah oke. Oke Pak Dek, gue buka dulu ya. Assalamualaikum Pak Dek. Waalaikumsalam. Pak Ade Tresnadi ini rekan kerja saya yang baru sembuh ya dari kena penyakit COVID ya, baru sembuh, alhamdulillah. Dan di sini mau sharing-sharing ya, berbagi pengalaman cerita ya, dan mungkin semoga bisa jadi edukasi sama mungkin jadi pengetahuan buat teman-teman juga ya, apa yang harus dihindari atau apa gimana buat pencegahan sama ya, semoga sih nggak ada yang kena lagi Pak De ya gitu. Nih sebelumnya nih ini begini nih Pak De nih, anak-anak kita kalau sekolah nih tiap pagi nih kayak gini nih kerjaannya nih, jadi pakai Zoom meeting kayak gini nih kalau anak SMP SMA. Kalau kita mah nyantai nih ngobrol enak ya, cuma kalau anak-anak sekolah tuh bete dikasih tugas sama gurunya soal begini aja dari pagi sampai siang tuh. Ya bosen juga kan kalau sekolah, ya nggak? Ya kalau kita ngobrol ya sejam juga udah capek banget nih. Nih tadinya nih mau bertiga sama Bang Rosid. Cuma nih nggak tahu mungkin Bang Rosid ada acara atau urusan, kayaknya nggak bisa nih, belum masuk nih, nggak ada beritanya nih, WA-nya juga nggak aktif. Nanti lain waktu aja deh. Jadi sama Pak Ade aja nih, Pak Ade aja ya. Kemarin nih bisa ceritain nggak Pak Ade awal mulanya, termasuk Pak Ade ini ada gejala apa enggak waktu itu awalnya? Maksudnya pas pertama kali taunya kena itu, kalau Bang Rosid itu kan memang lagi screening, ada memang pemeriksaan rutin di kerjaan ya, di kantor ya, terus kemudian dicek swab, di swab PCR dan hasilnya kebetulan Bang Rosid positif, tapi terus sudah isolasi mandiri aja dari Satgas, langsung isolasi mandiri dan terus udah sembuh juga, udah sehat, dan hasil swab terakhir negatif. Nah, kalau jadi termasuknya hitungannya OTG. Kalau Pak Ade sendiri waktu itu awal mulai ceritanya gimana nih? Bisa ceritain ya awal mulanya nih. dari awal. Nah, yang dirasa apa misalnya demam atau apa, minta tolong ceritain kayak awal mulanya gitu Pak Ade. Awalnya Awalnya itu waktu saya sebelum kena COVID itu ya memang mungkin saya lelah gitu Pak Unggul. Lagi drop lelah, badan lelah, ngedrop gitu ya. Tapi saya nggak tahu kenanya di mana atau di mana saya itu ngedrop gitu. Tiba-tiba badan saya mulai agak nggak enak tuh, agak gimana ya? Rasanya kayak apa lah tuh? bahasa itu mah. Kayak ini kali ya, orang masuk angin. Kayak orang masuk angin gitu kan? Orang masuk angin. Oh gitu. Benar. Terutama istri dikerok. Terus belum batuk. Cuma pas malamnya suhu saya tinggi. Itu posisi lagi libur apa lagi hari libur atau pas lagi sip 2 atau emang sengaja terus cuti nggak masuk pas lagi kejadian itu, lagi nggak enak itu? Pas kejadiannya kalau nggak salah, emang bener saya hari Minggu itu saya betulin motor, ya kan? Kehujanan Pak Unggul. Sekarang kehujanan, terus mungkin udah kecapean.
Hari Seninnya, saya ingat-ingat dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Ya kira-kira aja lah. Hari Seninnya itu apa? Udah mulai greges tuh badan tuh. Greges. Kalau nggak salah saya masuk tapi ke kondisi dokter saya udah mulai nggak enak tuh, nggak enak. Izin hari pulang. Enggak, tetap saya ikutin, cuma saya mojok gitu. Badan nggak meriang tinggi, tapi biasa gitu, cuma ada rasa nggak enak gitu. Nah, hari Selasanya saya ngambil cuti. Nah, itu udah demam saya tuh, udah panas. Demam. Hari Rabunya saya ke klinik di sekitar sini, suhu saya udah 38,3. Tinggi ya, 38,3. Tinggi ya. Nah, malam saya tinggi, panas tuh ya. Terus hari Kemisnya saya nggak masuk. Terus hari Seninnya itu badan udah panas tuh. Udah mulai panas. Tapi hari Jumatnya badan saya turun lagi, Pak Unggul. Sempat turun ya, suhunya ya, enak ya. Enak lagi tuh. Udah enak begitu, saya hari Sabtunya udah naik lagi ya. Naik lagi tuh. Tapi sempat dikasih obat di klinik ya? Dikasih kalau nggak salah ibuprofen, kasih ibuprofen. Hari Sabtunya, Sabtu Minggu, hari Seninnya saya ke klinik. Klinik Indofarma klinik kita. Kalau yang pertama klinik luar. Tapi hari Sabtunya saya sempat ke rumah sakit, Pak Unggul. Sabtu kapan tuh? Yang sebelum ke klinik Indofarma. Iya. Saya hari Sabtunya ke rumah sakit, ke Karya Medika Cibitung. Sampai sono karena saya udah mulai nggak enak. Sampai di sana badan saya enak lagi tuh, Pak. Gitu. Dia nyampe di sana diinfus, dikasih vitamin, enak lagi katanya. Terus saya dikasih obat, saya pulang. Terus hari Sabtu minggunya tinggi lagi saya. Gitu. Demam lagi. Nah, itu udah mulai batuk saya tuh. Tadinya kan nggak batuk. Iya. Itu hari Minggunya udah batuk saya tuh, batuknya agak kering gitu. Iya. Terus hari Seninnya saya ke klinik sama dokter di klinik, dikasih rujukan ke Cibitung Medika. Disuruh swab ke penyakit dalam. Disuruh penyakit dalam. Penyakit dalam dulu. Sama dokter penyakit dalam saya minta dirawat sama dia diambil darah kalau nggak salah gitu, diambil darah. Ternyata trombosit saya agak kurang gitu. Maksudnya trombosit kan 150 sampai 400 ya. Itu Pak Mulya. 100.000. 150.000 sampai 400.000. 150.000 sampai 400.000. Cuma 123.000. Ya turun juga ya. 53.000. Agak kurang lah ya. Kata dokter diperkirakan ini DBD kan. DBD ya, bukan DBD. Setelah 1 hari saya nginep di ruang perawatan, ternyata nggak ada perubahan, segitu-gitu aja. Kata dokternya, Bapak coba di swab, barangkali nanti mungkin ada COVID atau apa, kata dokternya. Terus saya saya ya oke lah katanya. Terus udah ngomong sama keluarga benar. Ya siangnya di swab, saya di ruang keisolasi, siangnya di swab. Nah, ternyata saya kena COVID. Positif ya. Ada hasilnya ya, hasil PCR-nya ya. Hasilnya Bapak positif. Diinfokan ke keluarga dan Terus CT-nya berapa tuh Pak De? Ada biasanya kalau positif ada C, ada T, kadar C dan T atau T. CT-nya berapa itu Pak De? CT-nya 27. 27 emang kurang ya. Itu biasanya di rumah sakit tuh di rumah sakit tuh biasanya di atas 34, 35 baru boleh pulang biasanya gitu. Jadi ibaratnya kalau secara dia virusnya bisa menularkan sama menginfeksi juga gitu. Masih menginfeksi gitu. Nah, terus itu jadi dirawat berapa lama tuh? 3 minggu ya di rumah sakit ya berarti ya?
Saya dirawat mulai tanggal 14, di ruang COVID-nya tanggal 16, pulangnya kalau tanggal 22 sampai tanggal 22. Berarti sekitar semingguan ya? Enggak, berarti saya mana catatannya? Ya kayaknya akhir bulan Desember 3 deh. minggu. Iya 3 mingguan di rumah sakit deh. Orang ini kok. Iya. 3 minggu saya 3 minggu. Kalau saya hitung-hitung saya 3 minggu kurang lebih. Kayaknya tanggal 6 kali dari awal bulan sampai dari awal bulan Desember masuk ya kayaknya ya. Kalau nggak salah di awal bulan. Terus sampai akhir Desember kalau nggak salah. 20-an pulangnya ya. Kalau nggak salah gitu deh. Saya ingatku. Kan cuma bisa Pak Ade kan 4 minggu saya. Tapi waktu itu di ruang isolasi Pak Ade. Sebelum saya di ruang COVID, saya diisolasi dulu sehari. Terus dinyatakan saya kena positif, terus dibawa ke ruang COVID gitu. Jadi yang khusus pasien COVID. Kumpulin sama orang-orang yang kena COVID gitu. Tapi satu ruangan berapa orang tuh? 2 saya. 2 orang. Itu penderita COVID semua ya, penderita COVID semua ya? Semua COVID semua. Tapi kondisi pada saat dirawat pakai bantuan oksigen, Pak Ade? Pakai. Yang selang aja ya, tapi selang aja ya. Apa yang pakai yang ventilator? Selang doang ya. Selang aja, selang. Selang aja ya, selang aja. Jadi sesek juga nggak terlalu Pak Ade ya berarti ya. Sesek napas gimana? Itu saya itu kalau ngomong nih, kalau saya ngomong sama Pak Unggul nih sekarang nih, lagi ngomong gini, itu saya capek ngomong baru begini, capek, batuk gitu. Pada saat itu. Batuk pada saat itu. Itu berlangsung sampai 4 hari. 4 hari, Pak. 4 hari saya. Terus keluarga di rumah berarti setelah itu kan keluarga di rumah berarti di tracing dong dari dari satgas yang di puskesmas kelurahan. Iya, diisolasi. Diisolasi juga kan, berarti di tracing juga kan? Dia nggak boleh keluar gitu. Terus maksudnya warga sekitar pada tahu nggak tuh Pak Ade, Mas Pak Ade dirawat? Tahu kan waktu hasil saya positif, saya hubungi ke RT nanti RT ya. RT nanti ke ini puskesmas gitu kan. Di RT ada grup WA, jadi mereka udah pada tahu. Jadi langsung dilaporkan ke puskesmas juga ya, satgas di kelurahan lah ya. Nah terus diizinin boleh pulangnya itu dari rumah sakit pas kondisi hasil swab di rumah sakit atau memang yang penting udah dirawat sehat kemudian 3 minggu baru boleh pulang gitu apa gimana? Enggak, gini ya Pak. Saya itu kan waktu pertama saya kena tuh emang kondisinya berat. Saya sempat sesak, batuk ya. Terus 3 hari batuk berkurang, sampai seminggu infusan dicopot. Terus udah 14 hari saya di sana, kalau 14 hari ya kalau nggak salah tuh, kalau seingat saya nih ya, seingat saya aja ya. Iya, 14 hari itu saya di swab lagi gitu Pak. Dari rumah sakit. Ya, di rumah sakit kan? Di rumah sakit kan? Di rumah sakit ya. Di rumah sakit. Akhirnya masih positif. Tapi kondisi saya waktu itu udah mulai baik, udah enak nih Pak. Artinya batuk udah enggak, demam udah enggak kan gitu kan. Terus dari dokter bilang nanti Pak di swab lagi, swab yang ketiga gitu. Swab yang ketiga itu 10 hari apa 7 hari saya lupa tuh ya. Nah, setelah saya nunggu sampai 7 hari itu kondisi saya itu udah enak Pak. Nah, udah enak. Makanya dokter yang pertama itu bilang, waduh Bapak udah mantap kan gitu ya. Udah di swab lagi, saya masih positif lagi tuh. Nah, saya masih positif, tapi nilai CT saya udah 33,12 kalau nggak salah gitu. Udah tinggi ya? Iya. CT saya itu. Nah, terus 5 hari kemudian kalau
dilihat, sering saya dipantau sama dokter, kalau kondisi saya udah enak, udah nggak ada masalah, udah mantep lah gitu Pak, udah enak lah gitu. Terus saya disuruh udah Bapak isolasi di rumah aja kan gitu. Saya suruh isolasi di rumah. Ya, artinya berarti 3 minggu di rumah sakit sampai kondisi sehat lah ya. Ya. Nah, ya memang sih kalau saya di Twitter banyak sih banyak kan saya baca-baca juga jurnal terus lihat-lihat di video di YouTube atau di ini nyari-nyari informasi lah. Banyak sih macam-macam informasi ya, karena kan memang penyakitnya kan masih baru juga Pak Dek. Nah, cuma ada tweet yang Dokter Jaka Pradipta itu terkenal juga, spesialis paru ya, terkenal. Ya dia juga nge-tweet ngasih nian juga berdasarkan penelitian segala macam. Nah, itu memang menurut dia karena PCR itu dia yang di ini ada. Sebentar nih, Rosid kembali nih. Oh ya. Bentar. Halo. Iya. Nah, sekarang gimana? Ente gimana? Capek nggak? Kalau ini masih lagi ini nih, lagi on nih, masih bisa langsung masuk nih kalau mau. Pencet Zoom-nya ininya aja. Link yang tadi. Lu di HP udah ini belum? Zoom-nya udah ada belum di HP? Iya, halo. Di link yang tadi aja ya. Nggak apa-apa, masih santai. Nah, jadi memang kalau menurut Dokter Jaka Pradipta itu berdasarkan penelitian, memang orang positif itu bisa aja sampai 3 bulan kalau dicek PCR akan bisa terus. Gitu, bisa aja seperti itu Pak De. Tapi sebenarnya positif sendiri bukan berarti virusnya ini, bisa aja virusnya sebenarnya udah nggak aktif atau udah lemah atau sudah mati, bisa jadi seperti itu. Tapi kan karena kan yang dicek PCR itu hanya swab, yang di swab PCR itu yang dicek adalah RNA-nya virus. Nah, RNA virus itu tidak terlihat apakah dia mati atau nggak aktif atau aktif, itu tidak terlihat. Jadi memang sebenarnya kalau WHO sendiri, kalau orang udah positif, jadi PCR itu tujuannya untuk mendeteksi orang penyakit apa enggak, bukan untuk evaluasi sebenarnya. Cuma pemerintah kan mungkin atau di Indonesia masih karena penyakit ini baru, cari amannya kadang setelah positif karantina 2 minggu, terus kalau udah sehat tetap harus swab lagi 2 kali swab, kalau negatif baru boleh aktivitas seperti biasa, tapi itu dengan protokol gitu kan. Nah, tapi kalau menurut Dokter Jaka Pradipta sebenarnya WHO begitu udah 14 hari udah sebenarnya oke kalau sehat dia, tapi kecuali kalau masih ada batuk, flu ya tetap isolasi mandiri 10 hari katanya gitu. Tapi kalau udah ini sebenarnya boleh. Nah, makanya setelah ini ya kebijakan di perusahaan sendiri kan kita diperbarui kan oleh Satgas Covid kita, Satgas Covid kita, kalau seandainya karyawan ada yang positif, kemudian setelah swab kedua negatif terus sehat boleh masuk kerja. Kemudian yang termasuk Pak Ade seandainya masih positif tapi sebenarnya kondisi sehat ya, itu sehat ya bisa saja nanti bekerja, tapi dengan tetap pengawasan poliklinik dulu, nggak bisa langsung masuk, tetap ya mungkin karena kan nggak satu-satunya cek PCR menurut Dokter Jaka Pradipta, spesialis paru itu gitu. Dan memang banyak orang yang belum tahu, biasanya tetap pokoknya harus, atau di ya rata-rata umumnya di Indonesia 2 kali swab negatif baru boleh boleh keluar atau ini gitu. Nih Pak Ade nih, saya share sedikit nih Pak Ade ya. Iya. Nah, ini Dokter Jaka Pradipta nih tweetnya nih ya. Nih. Coba dibacain Pak Bul. Ya. Ini kan kecil banget sih tulisannya. Nah, ini kan kebijakan di kita nih sekarang nih. Ya, di kebijakan di kita kan protokol sekarang yang terbaru nih ya, protokol yang disepakati dengan manajemen adalah pasien tanpa gejala atau gejala ringan isolasi mandiri 14 hari ya kan. Nah, setelah 14 hari dilakukan swab ulang. Ini kalau orang yang udah positif ya, mau baik tanpa gejala pun gejala ringan isolasi mandiri 14 hari. Kalau 14 hari swab ulang hasilnya negatif, kondisi fit masuk kerja, maka bisa langsung masuk kerja. Kemudian jika hasil negatif tapi kondisi belum fit untuk kerja, dilanjutkan istirahat sampai kondisi siap kerja, tetap istirahat kan untuk pemulihan kondisi kan.
Nah, yang kelima, jika masih positif terus hasil masih positif, maka dilanjutkan isolasi mandiri minimal 10 hari. Setelah itu jika kondisi fit, maka dianggap sembuh tanpa perlu swab ulang atau menunggu hasil swab negatif, tapi tetap di bawah pengawasan poliklinik, ya kan? Nomor 5 nih, Pak. Kemungkinan begitu, Pak Ade. Nih ya, memang benar saat ini pasien COVID dapat dinyatakan sembuh apabila setelah menyelesaikan isolasi selama 10 hari dan bebas dari gejala selama 3 hari. Kebijakan ini sudah dikeluarkan WHO, sudah berlaku sejak Mei. Nah, gimana bro? Lu udah ada aplikasi Zoom belum di HP? Nah ini baru kalian tadi ini baru aku download nih Zoom. Ya download dulu, habis download. Nah udah download kan nih. Nah WA yang dari gua linknya lu klik. Ya, ntar kalau lu klik ntar nongol di gua, ntar gua masukin ya. Gua admit nanti, tungguin aja, lu masuk aja ya. Lu klik yang tadi link gua kasih, yang link yang HTTPS itu ya. Oke. Ya. Nah, karena kan menurut Dokter Jaka ini spesialis paru dia nih ya, kenapa di Indonesia baru dilakukan sekarang ini, baru berani mutusin kayak gitu, karena kan pemerintah ya dalam hal ini juga Kemenkes segala macam nggak mau buru-buru, jadi lihat situasi juga, karena kan emang nih virus baru ya ibaratnya ya, maksudnya nggak jadi nggak berani langsung ini, makanya dulu selalu ditulis di sini wajib 2 kali negatif swab baru boleh istilahnya boleh udah dianggap boleh kerja, boleh ini lagi gitu Pak Ade, karena kan ini termasuk penyakit baru, jadi kebijakannya itu masih ini dulu, walaupun WHO sebenarnya dari Mei kalau udah positif setelah karantina 14 hari dan dia sehat boleh masuk langsung gitu, tetap dengan protokol gitu Pak Ade gitu. Nah ini dia nyebut ini pemeriksaan swab itu memeriksa RNA virus. Nah, masalahnya kita tidak tahu virus yang didapatkan di hidung atau tenggorokan itu virus hidup atau mati, sehingga penggunaan pemeriksaan ini lebih diutamakan untuk diagnosis penyakit dan bukan untuk evaluasi gitu. Jadi hasil positif pada swab hidung dan tenggorokan akan bisa terus positif hingga 3 bulan lamanya, padahal virus sudah tidak aktif. Gitu. Jadi hanya menempel doang di saluran napas. Gitu. Jadi malah ngerinya, jadi pasien akan terdepresi, terisolasi, nggak bekerja, jauh dari keluarga, malah repot kalau misalkan terus-terusan ini gitu. Nah jadi makanya setelah jurnalnya udah banyak, dia pakai penelitian, ada grafiknya, ada gambar segala macam, gambar virusnya, gambar ininya ya, akhirnya banyak dipakai juga. Dia kan juga kalau nggak salah ikut bantu pemerintah juga di Satgas COVID di pemerintah kalau nggak salah nih. Jadi banyak kasih masukan juga Dokter Jaka Pradipta spesialis paru ini. Nah makanya kebijakan di kita juga sekarang udah ngikutin berubah gitu Pak Ade. Gitu. Makanya cuma memang kan kalau stigma di masyarakat atau di teman-teman kalau masih terdengar wah udah di swab ketiga atau kedua masih positif. Padahal kondisi udah sehat, ya orang takut kan untuk sosialisasi gitu. Padahal kan sebenarnya kita sosialisasi juga bersosialisasi juga tetap seperti ya jaga jarak kayak biasa lah kita di kantor lakukan ya harus 3M itu protokol terus dijalanin kan gitu. Bahkan dari dulu sakit batuk pilek aja walaupun belum terbukti COVID udah langsung diliburin oleh dokter poliklinik kita kan gitu. Nah, kalau menurut saya kan kalau saya bilang sebenarnya kalau saya bilang sih termasuk udah berjalan bagus ya Satgas COVID kita ya. Maksudnya udah ya walaupun masih banyak kekurangan sebenarnya udah jalan bagus ya kalau di perusahaan kita kayaknya ya. Kalau iya enggak Pak Ade? Benar enggak Pak Ade kalau Pak Ade ya? Ya buktinya kita ada pemeriksaan rutin juga, bahkan ada sampai swab PCR juga, swab antigen juga terakhir kan gitu, dan bahkan dokter Riki sampai obat juga istilahnya juga terus dikirim juga atau dikasih juga gitu istilahnya, inilah bagus lah gitu ya termasuknya gitu. Nah berarti kan Pak Ade Senin ya udah boleh masuk ya dari kemarin ya udah konsultasi poliklinik ya? Udah konsultasi sama poliklinik, suruh ke poliklinik hari Seninnya suruh ke poliklinik pagi sama dokter pagi sama dokter Riki
Ya mungkin kalau dia bilang udah silakan masuk kerja, ya saya masuk. Ya. Emang harus dengan ini sih, pengawasan sih gitu. Emang kalau di kemarin berarti di rumah sakit sempat di ronsen Pak De? Di ronsen juga nggak? Di ronsen saya 2 kali Pak. Oh 2 kali 3 ya? kali saya di ronsen. Oh 3 kali. Jadi lengkap ya, berarti lengkap ya, cek darah, ronsen, lengkap ya, terus swab juga ya? Cek darah itu waktu di apa nih, kalau di ruang COVID itu, waduh, cek darah aja sampai kalau nggak salah 4 atau 5 hari itu tiap hari itu diambil darah. Tiap hari diambil ya? Diambil sampai banyak lah. Itu wah ngeri dah. Pokoknya kalau udah masuk ruang COVID, waduh udah bingung saya. Masalahnya apa? Di situ pasiennya banyak, terus yang namanya sampai dia nggak ada gitu ya, terbang lah, meninggal gitu. Oh itu sempat ya, ada juga Pak De, maksudnya satu ruangan Pak De sempat ada yang meninggal juga gitu. Kebetulan satu ruangan saya itu sama saya gitu Pak Unggul gitu. Jadi apa satu ruang 4B gitu namanya, ruang 4B gitu ya. Jadi ada misal ada 12 kamar gitu ya. Nah, itu selama saya di situ, selama saya sakit di situ, itu 3 orang yang meninggal, Pak Unggul. Oh, Masya Allah. baru pasien datang. Baru datang. 3 hari kemudian nggak ada gitu. 2 hari kemudian ada sebelah sono gitu. Jadi ya emang ini serem amat ini sakit. Jadi saya di sana itu ya sambil ya mudah-mudahan jangan seperti itu lah. Dia sering nanya sama ini perawat. Kenapa? Itu Pak, ada penyakit bawaan kan gitu. Biasanya ada yang kena gula, kena paru. Ya punya komorbid lah ya. Ya penyakit komorbid ya. Terus ya itu ya bikin kita ini juga apa? Yang ini agak imun kita turun gitu Pak. Jadi sempat ini ya kena kepikiran ya. Pikiran juga. Ya cuma karena ya alhamdulillah ya. Ini saya cerita nggak apa-apa nih Pak Unggul? Nggak apa-apa. Santai aja ya, sampai nunggu Pak Rosid ya. Iya nggak apa-apa, cerita aja. Itu saya itu kan alhamdulillahnya satu kamar sama orang yang memang ya enak gitu Pak Unggul. Jadi artinya jadi kita ngobrol enak ya. Ngobrol enak gitu. Jadi ngerti lah, bisa apa dia curhat sama saya curhat sama dia. Ada permasalahan juga ini. Jadi hal-hal yang kira-kira gitu agak ini juga tuh lupa gitu. Ya intinya begitu ini dengan apa istilahnya dengan dibawa santai, dibawa ya inilah udah kodarnya nih dijalanin jadi lebih ringan ya. Jadi secara imun juga lebih ini ya. Sebentar nih. Ini Rosid ini lagi nih. Rosid ini lagi nih. Halo, gimana Bang? Download udah kan? Udah oke kan? Terus langsung linknya gua aja dipencet. Iya. Link yang dari gua yang tadi WA gua kirim tadi. Terus pencet apa lagi? Ya ntar kalau udah dipencet kan pasti masuk di gua nih. Nanti gua invite, gua terima gitu lo mau masuk gitu. Ya santai aja, nggak apa-apa. Coba lagi, gue tunggu. Ini sampai jam berapa? Ntar nggak apa-apa ya, belum maghrib kan ya? Ya sebelum maghrib lagi lah. Sambil nunggu maghrib apa? ya, sambil nunggu sebelum maghrib. Ini kira-kira mau azan kita berhentilah, gitu. Ya terus gimana lanjut aja Pak De. Jadi intinya Pak De kan intinya Pak De kan ada dalam satu kamar rumah sakit berdua. Ya, dengan penderita yang enak orangnya, jadi saling curhat ngobrol, jadi agak pikiran lebih inilah ya, nggak terlalu terpikirkan banget, lebih rileks. Nah terus lanjut Pak De. Lanjut. Begini Pak Unggul, jadi kalau kita kena COVID kayak saya nih gitu ya, itu apa pikiran tuh ke keluarga gitu. Jadi saya pikirin, waduh gimana anak-anak saya, gimana istri saya, apalagi istri saya itu ya kondisinya lagi seperti itu. Makanya
saya pada saat-saat saya belum keadaan lagi pertama nih, hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu kan, waktu itu ngomong ke Mas ini, saya nggak berani hubungi dia dulu, khawatir dia khawatirin saya gitu. Terus udah enak, baru saya telepon, saya video call gitu dengan istri, udah dikasih biar enak dulu dia, bapak udah enak nih, pokoknya ibu tenang aja. Yang penting pada sehat gitu. Nah, semua anak-anak juga tenang karantina di rumah gitu ya. Ya, karena kalau keluarga udah enak, secara nggak langsung kita udah fokus ke kita gitu. Iya, benar. Nah, berarti kan benar-benar keluarga nggak boleh nengokin sama sekali itu ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi makanya benar-benar orang kayak tersiksa banget kan? Ya kayak. Itu aja kita ngumpul sama yang kena COVID. Iya. Nah, itu udah keluarga udah aman, baru kita tuh kebetulan temen juga satu ruangan juga enak gitu. Kalau misalnya Pak, Bapak dulu deh ke kamar mandi, ntar saya gitu. Jadi ini jadi ada komunikasi enak gitu. Bukan sampai sekarang pun sering hubungan sama dia udah kayak ini aja gitu. Jadi silaturahim sama dia, Bonggol. Nah, terus ini ya kita lanjut lagi. Terus karena di ruang di ruangan itu kita itu cuma dikasih obat, minum obat, terus nungguin hasil swab, terus ya begitu kan pikiran harus pikir kita terus berubah ya tuh, Pak Unggul. Jangan sampai kita kepikir terus. Makanya saya tuh sama yang teman saya itu ya itu diisi sama waktu-waktu tertentu itu buat ini ya, buat ngaji gitu, Pak Unggul. Maaf ya, alhamdulillah. Ini nggak apa-apa bagus itu. Ya jadi ditambah rohaninya lah ya. Jadi waktu supaya lupa tuh itu. Lupa penyakit gitu. Ya intinya jadi makin tambah mendekatkan sama Allah lah gitu lah ya. Ya maksudnya ke situ, Pak. Iya. Dia habis asar nih, habis sholat asar, terus zikir, terus ini sama dia berdua. Bapak kayak ini keganggu enggak sama suara saya? Enggak, Pak, enggak apa-apa. Ntar dia juga, Bapak keganggu enggak gitu. Jadi saling ini gitu. Terus sampai ngaji, bahkan habis terus maghrib, sholat maghrib. Terus ngaji lagi terus lah. Terus udah ini itu kita bisa tidur tuh, Pak Unggul tuh. Ini segar ya. Ntar subuh bangun lagi. Ntar kita isi lagi sama ini, begitu aja. Tapi nggak kerasa juga lama-lama udah berapa jus ini gitu ya. Iya, alhamdulillah. Banyak. Ya, alhamdulillah. Banyak juga gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya gitu ya. Ketika kita dalam kondisi begitu, kalau memang kita bisa ngaji atau bisa kita manfaatin, nanti tanpa kita sadari itu kita juga lupa dengan ya keluarga udah tahu kan kondisinya udah enakan gitu. Ya terus aja gitu, lama-lama kita lupa sama penyakit, jadi kita terus dekat kita masukan yang enak-enak gitu jadinya. Ya alhamdulillah ketika saya mulai dari swab kedua ada peningkatan. Terus swab ketiga ada peningkatan. Dan kondisi badan saya sama Bapak yang sebelah itu sama. Jadi makin bagus ya, sama-sama makin bagus ya. Bagus. Enggak ada demam, enggak ada batuk, enggak ada apa gitu. Bahkan dokter juga, aduh udah pada sehat begini katanya. Tapi masih positif, Pak, katanya gitu. Tapi CT-nya ada nggak di situ CT-nya? CT-nya pas terakhir tuh swab kedua 3 ada berapa itu? 33,12 saya. Ya di atas 30 memang biasanya ada rumah sakit 34, 35, 33 ya biasanya ada berani untuk boleh pulang sih biasanya gitu. Ya alhamdulillah ya berarti ya. Ngeliat kondisi saya itu udah seger, ya muka juga kayak udah merah ini Bapak ini kayaknya udah enak banget gitu. Iya, udah nggak batuk, nggak apa gitu, udah. Ya dokter ya udah berani ngasih. Iya. Itu jadi keseharian saya itu waktu di rumah sakit di COVID kebetulan sama temennya juga enak, ya itu diisi sama itu aja, Pak Unggul. Ada waktu-waktu luang, Pak udah kita ngaji aja ini, ini terus jadi lupa gitu, Pak Unggul. Kadang-kadang
ya diselingin sama yang lain-lain gitu. Jadi nggak mikirin penyakit jadi. Ya, benar-benar. Jadi secara mental, spiritual juga ikut kebantu semua ya istilahnya ya. Dapat kita. Ya, alhamdulillah ya. Aduh, pusing nih, sakit gitu enggak? Ya. Gitu. Artinya ya memang setelah ini jadi kita juga jadi memang kan begitu Pak Ade kena juga kan, wah kita juga saya juga wah Pak Ade kena. Jadi memang jadi pikiran kita juga maksud saya kita juga bahwa memang meyakini bahwa sebenarnya COVID ini memang ada ya, karena kan dari awal kita juga sering ngobrol ya, kita sering ngobrol juga kan kalau pas di kantin kita bicara ngobrol pada saat lagi di kantin kan kalau di TV kita lihat berita pada saat di bulan November, Desember ya kan, Januari ya awal 2020 kan di luar negeri sampai guling pangan segala macam. Ya memang nyatanya ada gitu, dan memang di tempat saya pun juga ada yang maksudnya di lain RW gitu ada yang kena juga, kemudian bahkan ada teman saya juga yang udah, kalau teman belum lama yang meninggal, teman farmasi juga ada yang sampai meninggal juga, padahal kondisinya sehat Pak De, dia cuma memang badannya gemuk ya, cuma padahal sehat gitu, cuma ya itu tadi karena sesaknya itu oksigennya kurang ya akhirnya ya mungkin saturasi oksigennya kali ya gitu. Jadi memang nyatanya memang ada, walaupun ya jadi artinya memang COVID ini ya ada, dan kita memang istilahnya nggak boleh meremehkan, tapi juga nggak usah takut juga ya, artinya kita ya memang kalau memang kerja ya udah kan kerja ya, memang cari nafkah masih inilah selama protokol dijalani, dan perusahaan juga sekarang malah makin lebih, apalagi semenjak libur tuh, begitu di mana-mana rumah sakit penuh, kebijakan direksi juga langsung ya kebetulan ya istilahnya di kerjaan juga akhirnya sistem segregasi day-nya dijalanin lagi, bahkan sampai 50% kita istilahnya, sampai makin berkurang lagi orang libur gantian gitu kan, sampai seperti itu. Jadi untuk mencegah, artinya untuk nggak makin inilah gitu loh, nggak makin, karena kan kena itu belum tentu di kantor, belum tentu di rumah, bisa di mana aja, kita nggak tahu, apa di perjalanan ya kan, atau lagi kondisi lemah ya kan, kondisi lemah tiba-tiba kita megang nggak cuci tangan, terus mungkin kena mata atau mungkin makan lupa cuci tangan, ya kan namanya virus nggak tahu di mana aja gitu, dan kondisi lemah ya akhirnya ya bisa aja terjadi gitu. Memang ya jadi intinya ya memang ya karena COVID itu ada dan nyata ya memang kita harus mawas diri ya, artinya hati-hati ya kan, ya istilah protokol kita jalanin lah, protokol kesehatan bentuk usaha ikhtiar kita ya kan Pak De ya, selebihnya kan istilahnya semua ini kan memang penyakit ya, kita meyakini ini ya dari Allah lah, memang itu misalnya kita kena ini ya ada cobaan dari Allah segala macam gitu, tapi kita ya tetap ininya kan protokol yang harus kita jalani ya, kira-kira gitu Pak De ya. Ini sebenarnya saya pengen dengar cerita juga dari versi Bang Rosid nih. Kalau dia kan OTG ya, kalau dia memang kebetulan istilahnya pada saat kena itu dia memang kejaring lagi, memang pemeriksaan rutin di kantor aja kan Bang Rosid, itu pemeriksaan rutin di kantor, dan terus mulai dari rapid test reaktif, terus kemudian dilanjutkan PCR, dan kebetulan positif, memang lagi pemeriksaan rutin aja gitu. Nah terus ya sempat ngobrol sih, cuma belum, tadi juga sempat ngobrol baru sekilas, cuma maksudnya tadinya mau saya gabung pengalamannya versi Pak Ade dengan Bang Rosid, kalau nggak ada gejala tuh ya dia benar-benar nggak ngerasain nggak gejala apa-apa gitu, cuma tiba-tiba hasil swab PCR di klinik kita ya, di lab kita ternyata positif, ya udah isolasi, bahkan dia anak, karena dia OTG ya, anak istrinya sampai udah begitu berita positif dia langsung anak istrinya ngungsi tuh ke rumah saudaranya Pak De, bahkan swab juga di Jakarta, kata di Depkes katanya gitu. Jadi dia sendirian aja tuh di rumah tuh, bahkan kalau waktu kemarin Pak De posting ini
dia juga posting kan lagi telanjang berjemur di rumah gitu kan. Di depan dia habis jalan-jalan gitu di rumah, cerita olahraga, cerita dia pagi gitu tadi, pas pagi sih cerita dia udah masuk Rosid, Bang Rosid. Cuma tadinya mau saya gabung nih ngobrol di sini, cuma mungkin ya udah untuk Bang Rosid lain waktu aja kali, nanti nggak apa-apa lah, ini lagi saya ini dulu nih gitu. Cuma ini ya terus ini Pak Ade, pada saat kemarin dinyatakan sehat pulang gitu, walaupun ini dinyatakan pulang oleh dokter, dikasih obat juga ya? Dikasih obat juga? Dikasih obat juga? Saya dikasih obat, dikasih vitamin, terus dikasih ya yang lain-lain lah, gitulah, ada obat. Ya artinya obat pemulihan lah ya. Hubungan di rumah sakit gitu ya, terutama vitaminnya banyak gitu. Itu ya saya minum. Terus cara di sana juga dikasih tahu sama dokter juga, harus ini Pak, pisah kamarnya kan gitu ya. Artinya isolasi mandiri lagi di rumah ya. Walaupun sebenarnya udah sehat ya. Sehat. Ya, isolasi mandiri dulu ya. Bisa juga sama istri saya tuh, istri. Iya, nggak apa-apa. Mandi juga Pak. Saya di depan kan kebetulan ada keranto, ada air ini buat tertutup juga, khusus buat saya sendiri, anak-anak sama istri. Awas, jangan lewat jalur Bapak nih. Ini ada jalur, saya punya jalur dong. Sampai 14 hari ya, kan gitu kata saya gitu. Jadi ke sono, saya di sini. Nah, gitu sampai selesai isolasi. Terus pas udah mau selesai isolasi, saya di swab lagi dari puskesmas, nyuruh nyuap lagi, cuma sekali dia minta. Saya positif. Saya kasihan istri saya ini. Dia bisa terus ini udah sama Bapak udah. Billahi ta'ala kata Bapak gitu. Di isolasinya kan gitu ya. Ternyata setelah ya bareng sama ini istri nggak ada apa-apa. Makan bareng piring sama anak nggak ada apa-apa gitu. Ya sebenarnya emang udah sehat itu ya, mungkin secara, cuma kan memang belum di ini aja, mungkin secara istilahnya sesuai yang di WHO tadi itu disebutkan di Dr. Jaka Pradwita tweetnya itu kan sebenarnya Pak Ade udah sehat dan sudah mungkin secara ini virusnya udah nggak aktif dan sudah tidak menginfeksi lah, menularkan gitu. Jadi sudah tidak ini. Cuma kan tetap ya protokol di rumah ya, cuci tangan, cuci piring, habis dari luar itu tetap kita jalanin seperti biasa. Itu kan tetap artinya sekarang emang kita hidup jadi ada perubahan hidup, gaya hidup baru ya. Mau nggak mau istilahnya keluar kita pakai masker ya nggak gitu. Jadi terus ini aja. Emang gitu, nggak apa-apa sih Pak Ade, emang udah. Nanti kan begitu Pak Ade masuk juga besok begitu kerja kan juga mau nggak mau juga bergabung dengan kita lagi, walaupun tetap protokol, jaga jaraknya juga paling enggak ya semeter, kita nggak ini tetap pakai masker juga gitu, tetap berjalan, tetap nggak sembrono, walaupun ini gitu tetap ya sama seperti biasa waktu kita seperti biasa gitu. Nah terus gimana? Di rumah juga udah saya terapin Pak. Pokoknya kalau anak-anak pulang dari luar itu ada ini sanitizer pakai, kalau enggak sumur cuci tangan. Gitu kan. Kalau mau pergi mana-mana pakai masker gitu. Ya karena anak saya udah dewasa semua. Iya, enak biasa, ya. Malah justru lebih mudah ya daripada paham ngerti ya, malah enak ya. Ya sama anak saya juga di sini juga kadang ibunya yang ngingetin aja, kadang-kadang lupa aja sih, tapi diingetin terus juga gitu. Memang sama sih di sini juga, di rumah juga gitu, kita jalanin juga gitu. Tinggal nunggu masuk aja ya berarti ya, udah ini ya. Harusnya enggak ke klinik gitu. Ya. Berarti semua waktu itu pemeriksaan di luar Pak Ade ya, cuma kalau di kita nggak sempet di PCR di kita ya, nggak sempet ya. Nah memang sih kalau kemarin tuh Pak Ade, kalau begitu habis kemarin tahun baru itu rumah sakit penuh Pak Ade di mana-mana tuh pas setelah tahun baru. Nah kalau Pak Ade kan masuk di awal Desember kan ya, pertengahan awal Desember gitu ya kalau nggak salah ya gitu. Nah itu masih tahun baru saya masih di sana Pak Unggul. Iya, maksudnya artinya
artinya pada saat tahun baru itu di luaran itu begitu setelah tahun baru, iya. itu kondisi rumah sakit penuh dan memang banyak kan setelah tahun baru kondisi COVID itu meningkat maksudnya sampai sekarang pun meningkat, udah tembus 1 juta kan, 1 juta ini ya, baik OTG semua gitu. Jadi sempat penuh Pak Ade gitu. Nah pada saat Pak Ade waktu masuk itu memang kondisi rumah sakit masih inilah kapasitasnya masih standar, masih nampung. Nah begitu itu kan ini Pak Ade sempat inilah ya di berita-berita juga di medsos ramai penuh, IGD aja penuh, betul ya, IGD aja penuh. Nah itu waduh, kita nggak bisa bayangin ya, kasihan kalau ada yang kondisi ini ya, gitu loh. Iya banyak di sini juga ya, istilah teman kerja istri juga sampai di IGD aja pakai antrian Pak De, sampai antrian nomor 20-an gitu, sampai seperti itu, Masya Allah gitu loh. Ya alhamdulillah nih udah sehat lah ya. Alhamdulillah udah sehat ya. Mungkin ini sebelum kita tutup nih, udah mau maghrib nih. Nanti Rosid nanti lain waktu aja lah, nggak apa-apa, gampang. Ya mungkin ada pesan-pesan dari Pak Ade buat kita, buat nanti ini penonton di YouTube macam yang pengalaman saya. Pengalaman ya, nasihat atau apa, bagaimana harusnya supaya mencegah atau gimana, termasuk juga kita mungkin secara spiritual gimana gitu kan, ditutup nih Pak Ade. Ya kalau saya bilang virus itu ada dan kita jangan sepelekan gitu Pak Umbul. Jadi kalau kita jangan ibaratnya apa ya kalau bahasa sekarang cuek gitu, jangan gitu. Jadi kita ikutin aja aturan-aturannya, kayak pakai masker kemana-mana, pulang dari luar cuci tangan kan gitu ya. Kalau bisa agak mandi ya dengan orang gitu. Nah ya, kalau kita agak ini pulang mandi, kalau itu kenapa? Karena kalau udah kita kena, waduh luar biasa itu. Luar biasa ininya apa? Kalau bahasa saya itu menderita. Menderita tersiksa ya. Tersiksa. Nah, itu kita kalau dengar, apalagi kalau saya lihat orang yang punya riwayat, apalagi masa penyakit gitu ya. Saya nih. Biasanya lihat 50 kayak saya, dia ada riwayat kena jantung, kena paru-paru. Udah ngeri. Udah ngeri. Karena tetangga saya aja istrinya kena jantung. Terus dia kena gula, istrinya kena gula. Tetangga ada yang kena COVID. Dia nengokin. Nggak lama dia kena. Dibawa ke rumah sakit, ke Cibitung Medika. Nggak sampai 3 hari Pak Unggul. Lewat. Terus suaminya juga kan karena tadinya dekatan sama istrinya, kena juga. Dibawa ke rumah sakit. Ya nggak sampai 3 hari 4 hari lewat juga. Jadi suami istri lewat, Pak. Padahal dia ya gimana ya, kalau biasa-biasa aja gitu ya, tapi pas kena kejadian kena itu dia bisa. Memang mungkin perlu edukasi juga di masyarakat ya. Iya, kemudian juga edukasi juga ya, maksudnya nengokin kalau emang udah kondisi lagi isolasi mandiri, ya udah nggak perlu, artinya nggak perlu ditengokin secara ini. Mungkin kalau mau ngasih bantuan apa makan ya cukup dengan jaga jarak di pagar atau gimana. Jadi bukan kayak kita nengokin jenguk orang sakit biasa ya, namanya isolasi ya, isolasi mandiri ya benar-benar isolasi mandiri di rumah ibaratnya gitu kan ya. Ya terus apa lagi Pak Ade barangkali sebelum ditutup? Entar ini Pak Unggul, untuk supaya jiwa kita kita dirawat nih di rumah sakit nih, supaya tenang gitu, karena kan katanya imun mungkin itu bagi yang penderita ya, kalau yang perlu ketenangan gitu. Kita jangan terlalu dipikirkan banget gitu ya. Ya berarti kita itu yang penting kita sakit apapun berarti ya, sakit apapun ya. Ya nggak mesti COVID aja ya. Iya benar, jangan terlalu ini. Iya. Ya, terutama COVID nih kita kabari, kita keluarga kita udah sehat ya udah alhamdulillah. Udah tinggal kita aja di situ. Artinya kita ya kalau bisa, kalau emang kita spiritual kita lebih didalamin lagi lah supaya jangan macam-macam pikiran gitu. Soalnya kalau ngedengar begini aja imun turun Pak gitu. Ada teman saya waktu itu adik saya kena COVID Pak. Tuh aduh gimana pas di swab tadinya udah 33 turun 31 Pak. Bisa secepat itu ya begitu. Karena pikiran doang ya, pikiran doang bisa secepat itu ya dropnya ya. Makanya
makanya kita kalau ini ya kita kalau kita ini ya kita perbanyak ngaji atau banyak apa. Jadi lebih mendekatkan diri ya. Kan mendekatkan ke yang Maha Kuasa lah gitu ya ibaratnya. Oke, ini udah mau maghrib nih Pak Ade. Makasih banyak atas waktunya nih. Ya ini hitung-hitung kita belajar inilah sama-sama belajar kan jadi Zoom. Tahu Pak Ade anak sekolah sekarang anak sekolah sekarang begini nih Pak Ade nih tiap hari Pak Ade gitu. Kalau anak-anak udah biasa kan. Ngomong aja mau ngomong juga kan kalau kita di kantin ngomong kan seolah-olah kayak enak gitu ya. Kalau ini gimana gitu ya? Rasanya gimana ya? Kalau emang biasa ya enak lah gitu. Alhamdulillah. Makasih banyak nih Pak Ade atas waktunya ya. Makasih mau berbagi sharing informasi ya, berbagi sharing pengalaman. Kemudian semoga menjadi edukasi nanti buat yang nonton, menjadi perhatian, menjadi kita semakin mawas diri, semakin baik ke depannya lah, dan semoga COVID cepat segera pandemi ini semoga segera berlalu lah istilahnya, kita bisa normal jalan ini lagi, normal lagi ya gitu. Ya udah, makasih banyak Pak Ade ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.